Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Fikri Pratama dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pembangunan ekonomi yang diarahkan oleh Ibu Nike Monika Kulsum sebagai dosen mata kuliah Public Speaking. Mengapa Indonesia memerlukan pembangunan ekonomi? Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang sudah disahkan. Undang-Undang 1945 ini sebagai pengatur kewajiban warga negara terhadap negaranya dan kewajiban negara terhadap warganya. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat besar, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia, Indonesia termasuk ke dalam 4 negara terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta orang, terdapat berbagai macam perbedaan, mulai dari segi agamanya, budaya, bentang alam, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perbedaan-perbedaan itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa Indonesia. Karena faktor-faktor di atas pula yang mengakibatkan kita sangat membutuhkan pembangunan ekonomi yang baik. Pada poin berikutnya, akan membahas tentang cita-cita, tujuan, fungsi atau fungsi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada tujuan. Tujuan suatu negara itu merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Setiap negara memiliki tujuan negara yang hendak dicapai. Pada dasarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan untuk melaksanakan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Fungsinya sendiri, negara Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di poin berikutnya ada filosofi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan pengubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam memahami aspek-aspek pembangunan dalam ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Lanjut ada pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri, peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi kenegaraan Indonesia, sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kekayaan di Indonesia terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyatnya.
Yang terakhir, ada aspek-aspek dalam pembangunan ekonomi. Ada 9 aspek di sini. Aspek yang pertama itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan teknologi baru, yakni dalam rangka mengentaskan ekonomi yang berbasis pertanian menjadi ekonomi industri. Yang kedua ada upaya peningkatan berbagai standar dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada proses peningkatan kesejahteraan ekonomi, politik, dan sosial berikut dengan sistem pengawasannya. Yang keempat kita punya pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan pencapaian kondisi dan kualitas tertentu atas lingkungan. Di kelima ada peningkatan kesempatan kerja. Lalu nomor 6 ada peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu di 7 ada mitigasi kemiskinan. 8 ada peningkatan efisiensi dan 9 ada kebersinambungan. Dari aspek-aspek di atas, aspek-aspek tersebut itu harus dianalisis dengan baik agar target-target tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya hanya segitu dari saya. Sekian materi dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.